Seorang anak yatim tertidur di depan toko emas. Tubuhnya lelah dan wajahnya penuh kesedihan. Tak ada yang tahu cerita di balik hidupnya yang terlupakan, hingga suatu kejadian mengejutkan mengubah segalanya. Ketika sebuah surat dan kalung tua ditemukan, rahasia besar pun terungkap, menyatakan bahwa anak itu adalah pewaris dari kekayaan yang tak pernah ia ketahui. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pagi itu, udara kota kecil terasa segar meski matahari sudah mulai meninggi. Jalanan yang biasanya ramai dengan aktivitas pasar, kini terlihat agak lengang. Di sebuah sudut jalan, tepat di depan toko emas yang bersinar di bawah sinar matahari, terlihat seorang anak laki-laki terbaring tidur di atas trotoar. Tubuhnya kurus, mengenakan jaket tua yang sudah pudar warnanya, dan celana yang tampak lebih besar dari tubuhnya. Wajahnya yang pucat dan rambutnya yang kusut mencerminkan betapa lamanya ia terpapar panas dan hujan tanpa perlindungan. Anak itu, yang bernama Rudy, tampak begitu lelah. Di sampingnya, sebuah tas kain kecil tergeletak tanpa daya, seolah menjadi satu-satunya barang berharga yang ia miliki. Tak ada orang yang tahu dari mana asalnya atau kemana ia pergi setelah itu. Suasana sepi di sekitar toko emas ini terasa berbeda. Tidak ada orang yang melintas terlalu dekat, seolah tidak ingin terganggu oleh sosok anak kecil yang tertidur di tengah jalan. Toko emas itu adalah milik Pak Hendra, seorang pria parubaya yang sudah lama membuka usaha keluarga di tempat yang sama. Selama bertahun-tahun, toko itu menjadi bagian dari kehidupan kota ini, dan Pak Hendra pun dikenal sebagai sosok yang ramah. Namun pagi itu, ia terkejut melihat anak kecil yang terbaring tepat di depan pintunya. Melihat kondisi Rudy yang tampak sangat lemah, Pak Hendra merasa iba dan tergerak untuk memeriksa lebih dekat. Tak ada suara yang mengganggu ketenangan pagi itu, selain desah nafas Rudy yang terdengar berat. Semua orang yang melintas hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan langkah mereka. Tapi, bagi Pak Hendra, anak itu tampaknya bukan hanya sosok yang tak dikenal, melainkan seorang yang membutuhkan pertolongan segera. Rudy, meski tampak begitu rapuh, memiliki semangat hidup yang luar biasa. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan ketidakpastian. Orang tuanya, yang bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik, meninggal dalam kecelakaan mobil saat ia baru berusia 8 tahun. Kehilangan itu meninggalkan luka mendalam bagi Rudy yang saat itu masih belum bisa memahami betapa beratnya hidup tanpa kedua orang tua. Setelah kecelakaan itu, ia tinggal bersama neneknya, seorang wanita tua yang tinggal di sebuah rumah reot di pinggiran kota. Nenek Rudy sudah tidak muda lagi, dan tubuhnya yang rapuh semakin sulit menjalani kehidupan sehari-hari. Meski demikian, nenek Rudy selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk cucunya. Mereka bertahan dengan apa yang ada, seringkali hanya mengandalkan bantuan dari tetangga atau sisa makanan dari pasar yang dibagikan oleh orang-orang baik di sekitar mereka. Rudy tidak pernah mengeluh, meskipun seringkali terbangun di malam hari mendengar suara desahan neneknya yang kesakitan. Setiap kali ia melihat neneknya terkulai lemah, hatinya terasa hancur. Ia tahu, hidup mereka tidak mudah, tapi mereka selalu berusaha bertahan bersama. Namun, semua berubah ketika nenek Rudy jatuh sakit beberapa bulan lalu. Penyakit itu datang begitu cepat, dan dalam waktu singkat, nenek Rudy tidak mampu lagi merawat dirinya sendiri. Saat sang nenek meninggal dunia, Rudy merasa dunia runtuh. Tidak ada lagi orang yang bisa ia andalkan. Tidak ada lagi pelindung yang akan membimbingnya. Ia menjadi yatim piatu sekali lagi. Namun kali ini, ia tidak punya siapa-siapa. Setelah itu, Rudy pergi mengembara, hidup dari satu tempat ke tempat lainnya, mencari sedikit kasih sayang dan harapan. Keberadaannya tak pernah dipedulikan banyak orang. Sampai akhirnya ia tertidur di depan toko emas Pak Hendra. Toko emas milik Pak Hendra sudah berdiri lebih dari 20 tahun, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kota kecil ini. Bangunannya sederhana, namun interiornya selalu tampak bersih dan terawat. Setiap pagi, Pak Hendra membuka pintu toko dengan senyum ramah, siap menyambut pelanggan yang datang untuk membeli atau sekadar melihat-lihat perhiasan. Di toko itu, berbagai jenis perhiasan berkilau, dari cincin emas hingga kalung berlian, dipajang dengan rapi di etalase yang dilapisi kaca bening.
Pak Hendra dikenal sebagai orang yang teliti dan jujur. Ia tidak hanya menjual perhiasan, tetapi juga memperbaiki dan membuat perhiasan baru sesuai pesanan. Banyak orang yang datang bukan hanya karena harganya yang wajar, tetapi juga karena kepercayaan yang telah dibangun Pak Hendra selama bertahun-tahun. Di balik kesederhanaannya, ia adalah seorang yang sangat peduli dengan reputasinya. Ia menjaga dengan hati-hati setiap transaksi yang dilakukan di tokonya, memastikan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan. Namun, di balik sikap tenangnya itu, Pak Hendra juga memiliki kisah hidup yang penuh liku. Ia kehilangan istri tercinta beberapa tahun yang lalu karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kehilangan itu membuat Pak Hendra semakin tertutup dan lebih memilih untuk fokus pada pekerjaannya. Meskipun ia memiliki 2 orang anak, mereka sudah menikah dan tinggal di kota besar, jauh darinya. Sejak saat itu, Pak Hendra merasa sepi. Toko emas itu menjadi satu-satunya tempat yang memberinya kesibukan, sekaligus menjadi tempat ia menemukan kedamaian. Pada pagi itu, saat ia melangkah keluar untuk membuka toko, Pak Hendra melihat sosok anak laki-laki terbaring di depan pintu tokonya. Matanya yang lelah dan tubuhnya yang tampak rapuh membuat hati Pak Hendra tergerak. Ia menyadari, ada sesuatu yang berbeda dengan anak itu. Rudy, yang saat itu masih terlelap, tampaknya sangat membutuhkan pertolongan. Pak Hendra tidak bisa membiarkan keadaan itu begitu saja. Pagi itu, udara di luar toko terasa hangat meski sinar matahari sudah cukup menyengat. Pak Hendra berjalan perlahan menuju pintu toko, seperti biasa, untuk membuka pintu kaca yang terpasang dengan hati-hati. Ia biasanya memulai hari dengan membersihkan etalase perhiasan yang dipajangnya dengan teliti, memastikan setiap perhiasan berkilau sempurna di bawah cahaya. Pak Hendra sangat peduli dengan tampilan tokonya, karena ia tahu bahwa pelanggan akan datang dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang istimewa. Begitulah cara ia menjaga reputasi dan integritas tokonya, dengan memastikan setiap detail dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Namun, pagi ini berbeda. Saat Pak Hendra hendak membuka pintu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tak biasa. Seorang anak laki-laki terbaring tidur di depan toko. Awalnya ia mengira itu hanya seorang pengemis atau anak yang sedang bermain, tetapi saat ia lebih mendekat, terlihat jelas bahwa anak itu dalam kondisi yang sangat lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan pakaiannya sudah compang-camping. Rudy terbaring tanpa memberi tanda-tanda bangun meskipun ada suara langkah kaki Pak Hendra yang mendekat. Pak Hendra berhenti sejenak di depan anak itu. Terdiam dengan perasaan campur aduk. Ia melihat sekitar, namun tak ada seorang pun yang tampak peduli. Jalanan sekitar toko masih sepi, dan hanya suara angin yang terdengar. Dengan perlahan, Pak Hendra membungkuk, hendak memeriksa apakah anak itu masih bernapas. Saat ia menyentuh bahu Rudy, tubuh anak itu sedikit bergeming, dan matanya yang sayu perlahan terbuka. Anak ini siapa dia? Gumam Pak Hendra dalam hati. Merasa sangat prihatin. Dengan rasa kasihan yang mendalam, ia memutuskan untuk membawa Rudy ke dalam toko. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk membantu anak ini. Sebelum ia bisa berpikir lebih lanjut, Pak Hendra mengangkat Rudy dengan hati-hati, membawanya masuk ke dalam toko emas, tempat yang selama ini menjadi dunia bagi dirinya. Di dalam toko, suasana sejuk dan tenang seakan memberikan sedikit harapan baru bagi Rudy. Dengan hati-hati, Pak Hendra membawa Rudy ke dalam toko emasnya, berusaha untuk tidak membangunkan anak itu terlalu cepat. Suasana di dalam toko jauh berbeda dari hiruk-pikuk luar. Udara yang dingin dan tenang terasa sejuk, membuat Pak Hendra merasa sedikit lega, meskipun hati kecilnya masih dipenuhi kekhawatiran. Ia menurunkan Rudy dengan lembut ke salah satu kursi di sudut toko yang terletak dekat jendela. Sejenak, Pak Hendra berdiri memandangi anak itu. Bingung harus mulai dari mana. Setelah beberapa detik, Rudy perlahan membuka matanya. Masih tampak bingung dan sangat lelah. Matanya yang sayu mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya di dalam toko. "Kamu baik-baik saja?" tanya Pak Hendra lembut, mencoba untuk berbicara dengan tenang. Suara lembut Pak Hendra membuat Rudy menoleh ke arahnya, sedikit terkejut dengan perhatian yang diberikan padanya. Anak itu menggeleng pelan. Kemudian mencoba duduk meskipun tubuhnya terlihat sangat lemah. "Terima kasih, Pak."
Ucap Rudi dengan suara yang serak, masih memikirkan bagaimana ia bisa berada di sana. Pak Hendra hanya tersenyum kecil, walau hatinya dipenuhi perasaan iba yang mendalam. Ia tahu, Rudi pasti kelaparan, jadi tanpa banyak bicara, ia segera menuju ke dapur kecil di bagian belakang toko untuk menyiapkan secangkir teh hangat dan sepotong roti. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa makanan sederhana, yang meskipun sederhana, sangat berarti bagi Rudi yang sudah beberapa hari tidak makan dengan layak. Rudi memandang makanan itu dengan mata yang berbinar. Tanpa ragu, ia langsung memakan roti itu dengan cepat, seolah sudah sangat lama perutnya kosong. Pak Hendra memandangi dengan prihatin, tetapi ia merasa sedikit lega melihat anak itu akhirnya mendapatkan makanan yang sangat dibutuhkan. "Kamu boleh tinggal di sini sementara," kata Pak Hendra. "Kami akan cari tahu apa yang terjadi padamu." Rudi hanya mengangguk pelan, menganggap kata-kata itu sebagai keajaiban yang datang di tengah kehidupannya yang penuh kesulitan. Pak Hendra duduk di kursi seberang Rudi, memperhatikannya dengan cermat. Sambil menunggu anak itu selesai makan, ia mulai berpikir tentang langkah-langkah selanjutnya. Namun, melihat Rudi yang begitu lapar, Pak Hendra tahu bahwa saat ini hal terpenting adalah memberi anak itu kesempatan untuk makan dengan tenang dan mendapatkan sedikit kenyamanan. Rudi makan dengan cepat, seolah-olah makanan yang sederhana itu adalah sesuatu yang sangat langka baginya. Setiap suapan terlihat sangat berarti bagi Rudi, dan Pak Hendra bisa merasakan betapa lapar dan lelahnya anak itu. Ketika secangkir teh hangat habis diminum, Rudi menatap Pak Hendra dengan mata yang mulai lebih fokus, meski masih terlihat ada kebingungan di wajahnya. Ada rasa terima kasih yang mendalam yang terlukis di matanya. Namun Rudi tampak enggan untuk berbicara banyak. Ia sudah terbiasa dengan kesendirian dan tidak tahu harus mulai dari mana. Pak Hendra menyadari hal itu, jadi ia tidak mendesak Rudi untuk berbicara. Sebaliknya, ia membiarkan suasana hening itu berlangsung, memberi Rudi waktu untuk menenangkan diri. "Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk bilang, ya?" ujar Pak Hendra dengan suara lembut, berusaha memberi rasa aman kepada Rudi. Anak itu hanya mengangguk pelan, seolah tidak ingin banyak bicara. Mungkin, ia merasa bahwa segala yang terjadi begitu cepat dan tidak dapat dipahami sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Pak Hendra meraih kursi dan duduk di dekat Rudi. "Kamu dari mana, Nak? Apa yang membawamu ke sini?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih penuh perhatian. Rudi menatapnya sejenak, kemudian berkata dengan suara pelan, Saya tidak punya tempat lain. Nenek saya, dia sudah meninggal. Pak, saya sendirian." Suara Rudi bergetar sedikit, namun ia berusaha tetap kuat. Pak Hendra merasakan kesedihan yang mendalam mendengar cerita itu, dan seketika ia merasa semakin tergerak untuk membantu anak ini. "Kamu tidak sendirian lagi, Nak," jawabnya sambil tersenyum kecil, berusaha memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh Rudi. Saat Rudi kembali mengalihkan pandangannya ke lantai, tampak sebuah amplop kecil terjatuh dari saku jaketnya yang sudah lusuh. Pak Hendra, yang duduk di dekatnya, terkejut melihat amplop itu dan langsung mengambilnya. Amplopnya tampak biasa, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Pak Hendra. Tulisan tangan yang rapi pada bagian depan amplop itu, tertulis dengan jelas, "Untuk cucuku yang tercinta, Rudi." Tanpa banyak berpikir, Pak Hendra membuka amplop tersebut dengan hati-hati. Ia merasa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Begitu membuka surat itu, Pak Hendra menemukan selembar kertas yang sudah sedikit kusut, dengan tulisan tangan yang halus. Surat itu tidak panjang, hanya beberapa kalimat. Namun kata-katanya sangat mengena di hati Pak Hendra. Ia membaca perlahan, berusaha memahami setiap kata yang tertulis di sana. Surat itu ditulis oleh nenek Rudi sebelum ia meninggal. Dalam suratnya, sang nenek memohon agar siapapun yang menemukan cucunya dapat memberikan perlindungan dan kasih sayang. Ia menulis bahwa Rudi adalah anak yang baik hati, namun sangat membutuhkan perhatian dan dukungan, karena dunia ini terlalu keras untuk seorang anak yang tumbuh tanpa orang tua. "Anakku yang tercinta, jika surat ini sampai ke tanganmu, aku ingin kamu tahu bahwa meskipun aku tidak bisa lagi menemanimu, aku berharap ada seseorang yang akan mengasihimu seperti aku mengasihimu. Jagalah dia dengan kasih sayang,
dan berikan perlindungan saat ia membutuhkan. Dia adalah hartaku yang paling berharga. Membaca kalimat itu, Pak Hendra merasa hatinya tergerak. Tidak ada yang lebih menyentuh daripada mengetahui betapa seorang nenek mencintai cucunya dengan sepenuh hati, meski dalam keadaan yang begitu sulit. Air mata perlahan menggenang di mata Pak Hendra, dan ia menundukkan kepala sejenak, mengingat betapa pentingnya rasa saling peduli dalam kehidupan ini. Ini tugas berat, gumamnya dalam hati. Tapi saya akan berusaha menjaga anak ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa sadar, surat itu memutuskan hubungan yang lebih dari sekadar kebetulan, tapi seperti sebuah takdir yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Setelah membaca surat itu, Pak Hendra tidak bisa menahan perasaan harunya. Ia menatap surat itu sejenak, membayangkan bagaimana nenek Rudi yang sudah renta itu dengan penuh cinta menulis setiap kata untuk cucunya. Surat itu bukan sekadar pesan biasa, tetapi sebuah wasiat penuh harapan dan doa. Pak Hendra merasakan bahwa tak hanya nenek Rudi yang memohon agar cucunya dilindungi, tapi juga sebuah tanggung jawab besar yang kini ada di tangannya. Dia menyadari bahwa kehidupan Rudi tidak akan pernah sama lagi. Dengan kehilangan orang tua dan nenek yang menjadi satu-satunya penjaganya, Rudi kini benar-benar sendirian di dunia. Dan meskipun Pak Hendra baru saja mengenalnya, perasaan tanggung jawab itu mengalir begitu saja. Ia bisa merasakan betapa besar beban yang ada pada bahu anak kecil ini, dan betapa rentannya Rudi dalam menghadapi dunia yang keras. Pak Hendra melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di atas meja. Tanpa sadar, matanya berembun, seolah merasakan beban yang dibawa oleh surat itu. Ia lalu memandang Rudi yang masih duduk diam, tampak terhanyut dalam pikirannya sendiri. "Kamu tahu, Rudi," kata Pak Hendra pelan, "tidak banyak orang yang mau peduli seperti yang dilakukan nenekmu ini. Dia sangat mencintaimu, dan itu membuat saya merasa sangat tersentuh." Rudi yang mendengar kata-kata Pak Hendra hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya yang pucat menunjukkan bahwa dia mencoba mencerna apa yang baru saja dibaca dan didengarnya. Namun, ada sedikit kilatan di mata Rudi, seolah ia mulai merasa bahwa ada harapan yang tumbuh dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rudi merasa seperti ada seseorang yang peduli padanya, yang menganggapnya penting. "Terima kasih, Pak," Rudi akhirnya berkata. Suara kecilnya terdengar penuh syukur. Saya tidak tahu harus bilang apa." Pak Hendra tersenyum lembut dan menyentuh bahu Rudi. "Tidak perlu mengucapkan apa-apa. Nak, yang penting sekarang, kamu tidak sendirian." Kata-kata itu sederhana, namun begitu berarti bagi Rudi yang sudah lama merindukan rasa aman dan kasih sayang. Setelah beberapa lama terdiam, Pak Hendra menatap Rudi dengan penuh perhatian. Meskipun Rudi tidak banyak bicara, Pak Hendra bisa merasakan bahwa anak itu menyimpan banyak perasaan yang tak terucapkan. Rudi sudah terlalu lama menjalani hidup penuh perjuangan, dan saat ini, di tengah keheningan toko emas milik Pak Hendra, ia merasa untuk pertama kalinya seperti menemukan tempat yang aman. Namun, Pak Hendra tahu bahwa itu belum cukup. Ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Pak Hendra berdiri dari kursinya dan berjalan menuju pintu belakang toko. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa sebuah selimut tebal dan bantal yang empuk. "Kamu pasti lelah setelah tidur di jalanan sepanjang malam," kata Pak Hendra dengan nada lembut. "Tidurlah dengan nyaman di sini. Sementara kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk membantumu." Rudi terkejut mendengar kata-kata itu, namun segera merasakan kehangatan yang ditawarkan oleh Pak Hendra. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasakan perhatian tanpa pamrih dari seseorang. Pak Hendra menyiapkan tempat tidur kecil di ruang belakang toko, di mana Rudi bisa tidur dengan lebih tenang dan nyaman. Saat ia mengatur selimut di tempat tidur, ia berpikir tentang keputusan besar yang harus diambil. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Pak Hendra merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu Rudi. Anak itu tidak bisa dibiarkan sendirian di dunia ini tanpa perlindungan yang cukup. "Rudi," Pak Hendra akhirnya berbicara, "kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu butuhkan. Saya akan membantu sebisa saya, karena nenekmu memintanya dalam surat ini. Saya akan menjaga kamu, dan kita akan cari cara agar kamu bisa hidup lebih baik."
Rudi menatapnya dengan mata yang mulai berbinar. Meski kata-kata itu sederhana, mereka berarti lebih dari yang bisa ia ungkapkan. Di dalam hati Rudi, ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan. Pak Hendra, seorang pria yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pemilik toko emas, kini menjadi sosok pelindung yang ia butuhkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehidupan Rudi mulai berubah secara perlahan. Seiring waktu, ia mulai merasa lebih nyaman tinggal bersama Pak Hendra di toko emas itu. Pak Hendra tidak hanya memberinya tempat tinggal, tetapi juga memberikan perhatian yang selama ini sangat ia rindukan. Rudi, yang sebelumnya merasa dunia begitu keras dan penuh kesepian, kini merasakan kehangatan yang ia tak pernah bayangkan sebelumnya. Di pagi hari, setelah menyantap sarapan sederhana yang disiapkan Pak Hendra, Rudi akan membantu membersihkan etalase perhiasan dan merapikan toko. Meskipun ia masih baru mengenal dunia toko emas, Pak Hendra dengan sabar mengajarkan Rudi cara merawat barang-barang berharga itu. Pak Hendra pun mulai melihat perubahan pada Rudi. Anak itu, yang awalnya pendiam dan seringkali terisak di malam hari, kini mulai menunjukkan semangat baru. Setiap kali ada pelanggan yang datang, Rudi akan berdiri di pojok toko dengan senyuman malu-malu, sesekali menawarkan bantuan kepada pelanggan yang sedang memilih perhiasan. Meskipun masih canggung, ada rasa percaya diri yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Pak Hendra melihatnya dengan bangga, merasa bahwa keputusan yang ia ambil untuk mengajak Rudi tinggal di toko emas bukanlah keputusan yang salah. Namun, meskipun hari-hari Rudi semakin baik, ia masih merasa kehilangan. Meskipun Pak Hendra sudah begitu baik dan perhatian, Rudi tahu bahwa ia belum sepenuhnya bisa melepaskan kesedihan yang ada dalam hatinya. Setiap kali ia menyentuh benda-benda di toko atau melihat wajah Pak Hendra yang ramah, ia teringat akan neneknya yang sudah meninggal. Namun, perlahan-lahan, Rudi mulai merasa bahwa ada tempat di dunia ini yang bisa ia sebut rumah. Ia merasa diterima, meskipun dengan banyak luka di masa lalunya. Pak Hendra tahu bahwa hidup tidak akan mudah bagi Rudi, tetapi ia bertekad untuk memberikan yang terbaik. "Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami," kata Pak Hendra suatu malam, saat mereka duduk bersama setelah menutup toko. Rudi hanya bisa menatapnya, dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Ia tahu, di balik setiap kata yang diucapkan Pak Hendra, ada sebuah janji yang tulus, untuk selalu melindunginya, tidak peduli apapun yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, Rudi mulai merasa bahwa kehidupannya kini memasuki babak baru yang penuh harapan. Ia tidak lagi tidur di trotoar atau berjalan sendirian di jalanan, mencari sedikit kasih sayang dari orang yang tak dikenalnya. Di toko emas Pak Hendra, ia merasa dihargai, dan itu adalah sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Meskipun hidup di toko emas sederhana, Pak Hendra selalu memberikan Rudi rasa aman yang tak ternilai harganya. Setiap pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan di toko, Rudi pergi ke sekolah dengan penuh semangat. Meskipun ia sering merasa canggung karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan mudah, ia tetap berusaha semaksimal mungkin, karena itu adalah kesempatan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Pak Hendra, meski sibuk dengan urusan tokonya, selalu memastikan bahwa Rudi mendapatkan perhatian yang cukup. Setelah sekolah, Rudi akan membantu Pak Hendra di toko, belajar cara merawat perhiasan, dan bahkan mulai ikut berbicara dengan beberapa pelanggan. Ada rasa bangga yang tumbuh dalam dirinya setiap kali ia melihat senyum puas di wajah pelanggan yang membeli perhiasan. Ia merasa seolah-olah memiliki peran dalam kehidupan orang lain, meskipun hanya melalui pekerjaan yang sederhana. Namun, di balik senyum dan semangatnya, Rudi tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Setiap kali malam tiba, ia seringkali merasa sepi. Meski Pak Hendra dan keluarganya selalu mendukung, ada bagian dalam dirinya yang merasa kosong, kehilangan sosok nenek yang selalu mengajarinya arti kehidupan dan kasih sayang tanpa syarat. Rudi tidak bisa menghilangkan bayangan neneknya, yang dulu selalu duduk di sampingnya di malam hari, membacakan cerita atau mengajaknya berbicara tentang mimpi-mimpinya. Tetapi, ia mulai belajar untuk mengisi kekosongan itu dengan harapan baru. Setiap hari yang berlalu, ia merasa semakin dekat dengan keluarga baru yang ia temukan, Pak Hendra dan toko emasnya yang kini menjadi rumahnya. Ia tahu, meskipun masa lalu tak akan pernah bisa ia lupakan,
Masa depan yang cerah kini terbuka lebar untuknya. Namun, kebahagiaan yang baru saja ditemukan Rudi tak berlangsung lama. Suatu pagi, saat Pak Hendra membuka toko seperti biasa, suasana yang tenang dan penuh harapan berubah menjadi penuh kekhawatiran. Pagi itu, toko emas yang sudah bertahun-tahun dibangun dengan kerja keras dan ketulusan tiba-tiba dilanda masalah besar. Sebuah kelompok perampok datang menyerbu toko dengan kekerasan, memaksa Pak Hendra menyerahkan semua perhiasan berharga yang ada di etalase. Kejadian itu berlangsung begitu cepat, sehingga Pak Hendra tak sempat melakukan apapun selain menuruti permintaan mereka. Rudi, yang saat itu sedang membantu membersihkan etalase, melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa kaku, tak tahu harus berbuat apa. Ia melihat Pak Hendra dengan wajah pucat, tampak bingung dan takut. Beberapa kali perampok itu berteriak dan mengancam, membuat suasana semakin mencekam. Rudi merasa ketakutan, namun ia tahu bahwa ia harus tetap tenang, setidaknya untuk tidak membuat Pak Hendra semakin khawatir. Dalam kebingungannya, ia hanya bisa bersembunyi di balik meja, berusaha tidak terlihat oleh para perampok. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, para perampok akhirnya meninggalkan toko dengan semua perhiasan yang mereka ambil. Toko emas itu hancur dalam sekejap, dan Pak Hendra, yang tadinya selalu penuh semangat, kini duduk terdiam di belakang meja, memandangi toko yang berantakan. Rudi mendekat, mencoba memberikan sedikit hiburan, meskipun ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa mengurangi rasa sakit dan kehancuran yang dirasakan Pak Hendra. Mereka berdua terdiam, hanya mendengarkan suara langkah kaki yang semakin menjauh, sementara toko emas mereka, yang telah bertahun-tahun menjadi tempat yang penuh harapan, kini sepi dan kosong. Setelah kejadian perampokan itu, Pak Hendra dan Rudi berusaha membangun kembali toko emas yang hancur. Meski hati mereka terasa berat, mereka tak memiliki pilihan selain melanjutkan hidup. Setiap hari, mereka mulai membersihkan puing-puing yang ditinggalkan perampok, berusaha untuk mengembalikan sedikit kehidupan ke dalam toko yang semula penuh kilau itu. Namun, rasa kehilangan yang mendalam masih membayangi mereka. Pak Hendra yang dulu selalu ceria kini lebih pendiam, sementara Rudi merasa bingung, tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya. Pada suatu hari, saat Pak Hendra sedang membuka sebuah kotak lama yang tak pernah ia sentuh selama bertahun-tahun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di dalam kotak itu, Pak Hendra menemukan sebuah benda kecil yang sangat berharga, sebuah kalung emas tua dengan batu permata yang indah. Kalung itu tampak sudah sangat tua, namun kilauannya tetap memukau. Pak Hendra merasa terkejut dan bingung. Ia memandang kalung itu dengan mata yang penuh tanya. Dari mana kalung ini berasal? Mengapa ia disimpan begitu lama dan terlupakan? Ketika Pak Hendra memegang kalung itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia merasakan kehangatan yang aneh menyelimuti tangannya, dan tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Tanpa sadar, ia meraih amplop lama yang selama ini ia simpan di dalam laci. Amplop itu berisi beberapa dokumen yang sudah usang, dan di antaranya terdapat sebuah surat yang belum pernah ia buka. Dengan tangan gemetar, Pak Hendra membuka surat itu, dan saat ia membaca kalimat pertama, ia terkejut. Surat itu ternyata berasal dari keluarga besar yang pernah menghilang dari kota ini bertahun-tahun yang lalu. Ternyata, kalung yang ia temukan itu adalah milik keluarga kaya yang telah lama menghilang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rudi adalah cucu dari keluarga tersebut. Pak Hendra terdiam, mulutnya ternganga, tak percaya dengan apa yang baru saja ia temukan. Kalung itu adalah simbol dari kekayaan besar yang diwariskan turun-temurun. Dan Rudi, yang selama ini hidup dalam kemiskinan, ternyata adalah pewaris dari sebuah warisan yang luar biasa. Pak Hendra menatap Rudi dengan pandangan yang berbeda. Kebingungan dan keheranan bercampur aduk. "Rudi," gumamnya, kamu adalah pewaris dari keluarga kaya." Pak Hendra duduk tertegun di kursinya. Kalung emas tua itu masih ada di tangannya, berkilau dalam cahaya lampu toko yang redup. Rudi yang berada di sebelahnya memandang Pak Hendra dengan tatapan penuh tanya. Kejutan dan kebingungan yang terlukis di wajah Pak Hendra membuat Rudi merasa ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan,
Namun melihat ekspresi Pak Hendra yang berubah begitu mendalam, ia merasa cemas. "Rudi," suara Pak Hendra akhirnya terdengar, pelan namun penuh emosi. "Kalung ini milik keluarga yang sangat kaya, keluarga yang sudah lama menghilang. Dan kamu adalah cucu mereka." Rudi mengerjap, bingung dengan kata-kata Pak Hendra. "Apa maksud Pak Hendra?" tanya Rudi pelan, masih mencoba menghubungkan apa yang baru saja didengarnya. Pak Hendra menarik napas dalam, menatap kalung itu sejenak, kemudian memandang Rudi dengan lebih jelas. "Kamu tidak tahu, kan?" tanya Pak Hendra dengan lembut. "Tapi nenekmu yang telah meninggal itu, dia adalah bagian dari keluarga besar yang memiliki banyak harta. Kalung ini adalah salah satu warisan yang seharusnya diwariskan kepadamu. Kamu adalah pewaris dari kekayaan keluarga yang selama ini hilang. Ini bukan hanya soal harta, tetapi juga tentang sejarah keluarga yang sudah lama terlupakan." Rudi masih terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Pak Hendra. Selama ini, ia hanya tahu hidup dengan kesulitan, tanpa pernah mengetahui bahwa ia memiliki garis keturunan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia merasa seperti berada dalam mimpi yang tak masuk akal. Rudi merasakan sebuah beban yang berat, tetapi juga sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Kehidupannya yang selama ini penuh dengan kesedihan dan ketidakpastian kini terbalik dalam sekejap. "Apakah ini benar?" tanya Rudi akhirnya, suaranya bergetar. Pak Hendra mengangguk, meskipun ia tahu betapa sulitnya menerima kenyataan ini untuk Rudi. "Ya, Rudi, kamu berhak atas semua ini, tapi yang lebih penting, kamu berhak atas masa depan yang lebih baik. Tidak ada lagi kesulitan yang perlu kamu hadapi sendirian." Rudi tidak tahu harus merasa apa, terkejut, bingung, atau bahkan takut. Dunia yang dikenalinya selama ini seakan runtuh dan digantikan dengan sebuah kenyataan baru yang sangat berbeda. Rudi duduk terpaku di kursinya, mulutnya terbuka sedikit, mencoba memahami kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Pak Hendra. Dunia yang ia kenal, dunia penuh perjuangan dan kesendirian, ternyata tidak seperti yang ia kira. Ia ternyata berasal dari keluarga kaya yang sudah lama hilang, pewaris dari harta yang tidak pernah ia tahu ada. Pikiran itu begitu berat, seolah ada beban besar yang tiba-tiba harus ia tanggung. Namun, dalam kebingungannya, ada satu hal yang terasa sangat jelas, rasa terima kasih yang mendalam kepada Pak Hendra. Tanpa orang ini, ia mungkin masih terbuang di jalanan, berjuang sendirian tanpa tujuan. Pak Hendra menatap Rudi dengan penuh perhatian, mencoba memahami perasaan anak itu yang kini seolah terombang-ambing antara kenyataan yang tak terduga dan hidup yang selama ini ia jalani. "Rudi," kata Pak Hendra dengan lembut, "harta itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih dan kebaikan. Nenekmu sudah menulis surat itu, dan aku percaya kamu akan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, seperti yang ia harapkan." Rudi menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan warisan yang baru saja ia temukan. Ia hanya tahu satu hal, Pak Hendra adalah orang yang paling berarti dalam hidupnya sekarang. Lebih dari sekadar seorang pelindung, Pak Hendra adalah keluarga yang selama ini ia cari. "Dari dulu, saya hanya ingin merasa diterima." Rudi akhirnya berbicara. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya merasa seperti ada yang hilang, tapi sekarang saya merasa saya punya keluarga lagi." Ia menatap Pak Hendra, dan senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang tulus meskipun ada keraguan di dalam hatinya. Pak Hendra tersenyum, mengangguk dengan bijak. "Keluarga itu bukan hanya tentang darah, Rudi. Keluarga itu tentang saling mendukung, saling peduli, dan selalu ada untuk satu sama lain. Kamu sudah memiliki semua itu di sini." Dengan kata-kata itu, Pak Hendra menepuk bahu Rudi dengan lembut, memberi sinyal bahwa ia tidak perlu lagi merasa sendirian. Rudi, yang sebelumnya merasa dunia begitu gelap dan penuh ketidakpastian, kini merasa cahaya harapan mulai bersinar di sepanjang jalannya. Meskipun masa depan masih penuh dengan pertanyaan dan tantangan, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menghadapi hidup sendirian lagi. Dengan perlahan, Rudi berdiri, menatap toko emas yang kini bukan hanya tempat ia bekerja,
tetapi juga tempat ia menemukan kembali arti keluarga dan cinta. Pak Hendra ada di sana, menjadi orang yang mengajarkan bahwa kasih sayang yang tulus bisa mengubah takdir seseorang. Disinilah hidup Rudi dimulai kembali, dengan kesempatan baru, dengan harapan baru, dan dengan sebuah keluarga yang siap untuk mendampinginya hingga akhir. Dan dengan itu, cerita ini berakhir. Namun bagi Rudi, ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh makna dan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.